Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, hidayah, taufik, inayahnya untuk kita semuanya. Setelah mid semester kita akan memulai pembelajaran baru. Nah, pembelajaran baru untuk kelas 8 akan dimulai dengan bab tentang makanan halal dan makanan haram. Oke, kita masukin saja dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita buka bab ketentuan halal atau haramnya makanan dan minuman. Ada 3 kriteria makanan dan minuman dikatakan itu halal. 1. Halal dari segi wujud atau zatnya. 2. Halal dari segi cara mendapatkannya. Dan 3. Halal dalam proses pengolahannya. Nah, selain halal atau ketentuan tadi, 3 ketentuan tadi itu menurut Syekh Sabit, makanan dan minuman juga harus memenuhi 3 kriteria lagi. 1. Sesuai dengan selera alami manusia. 2. Bermanfaat dan tidak membahayakan tubuh. 3. Diperoleh dengan cara yang benar dan digunakan untuk hal yang benar. Banyak makanan dan minuman yang halal serta boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Jenis makanan dan minuman tersebut sebagai berikut. 1. Makanan dan minuman yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam Al-Qur'an dan hadis. Nah, ini banyak makanan-makanan yang di situ disebutkan seperti mentimun, madu, air, labu dan kacang-kacangan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, makanan dan minuman olahan dari hewan yang tidak dilarang untuk dikonsumsi seperti daging sapi dan susu kambing. Yang ketiga, makanan dan minuman yang tidak menjijikkan dan tidak kotor. Yang keempat, makanan dan minuman dari tumbuhan dan hewan yang hidup di air seperti rumput laut, ikan, udang, kerang, cumi-cumi, dan kepiting laut. Banyak ya. Terus, yang kelima, makanan dan minuman yang tidak tercampur dengan makanan atau minuman haram. Nah, jelas dong, misalnya mau goreng ikan, ya harus jelas minyaknya tadi tidak tercampur dengan sebab menjadi minyak haram karena tercampur dengan tadi waktu goreng ya, umpamanya kecampuran najis yang gede umpamanya seperti itu. Terus makanan atau minuman yang tidak didapat dengan cara haram. Nah, buah mangga itu sebenarnya halal, tapi karena caranya itu mencuri ya jadi haram. Nah, kemudian semua makanan atau minuman yang bergizi tidak mendatangkan mudarat atau bahaya bagi tubuh dan tidak merusak akal serta tidak merusak moral dan akidahnya. Nah, itu tadi makanan halal. Sekarang makanan haram. Makanan dan minuman haram yaitu segala sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam. Nah, dengan demikian makanan dan minuman haram adalah makanan dan minuman yang dilarang dalam Islam untuk dikonsumsi. Nah, dalam surat Al-Maidah dijelaskan, diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah. Karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku.
Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa yang terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi yang makanan-makanan yang disebutkan itu peringatan haram. Babi nggak boleh, bangkai nggak boleh, darah nggak boleh, hewan yang tercekik, yang dipukul nggak boleh. Harus dengan menyembelih hewan dengan tidak mengatasnamakan Allah juga tidak boleh. Nah, haram ini ada dua. Satu, haram li zatihi atau haram dari segi wujud zatnya. Rasulullah SAW itu memberikan arahan makanan dan minuman yang haram itu sebagai berikut. Satu, darah. Nah, dua, babi, jelas. Khomer itu makanan dan minuman yang memabukkan. Empat, binatang buas. Lima, semuanya binatang yang diminta untuk dibunuh seperti tikus, anjing liar, dan ulat. Dan semua binatang yang dilarang untuk dibunuh, semut, lebah, burung hudhud. Nah, 7, binatang yang lahir dari perkawinan binatang halal dan binatang haram seperti umpamanya kuda dengan bihal itu nggak boleh, atau ya yang berkait dengan binatang haram nggak boleh, meskipun anak-anaknya ya kambing dengan anjing umpamanya itu nggak boleh, anaknya tetap haram li zatihi. Nah, haram li khairihi itu haram karena faktor lain. Meskipun pada awalnya makanannya itu dan minuman adalah halal, tapi menjadi haram karena faktor tertentu. Nah, misalnya begini, binatang yang disembelih untuk sesajen itu menjadi haram karena binatang ini untuk tumbal. Binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, menyembelih ayam tapi tidak membaca basmalah, takbir dan sholawat, itu menjadi haram li ghairihi. 3, bangkai binatang. Nah, bangkai binatang ini kecuali ikan, belalang, dan binatang yang hidup di air. Nah, itu tadi haram ada dua, satu li zatihi, dua li ghairihi. Nah, semoga kita harus bisa menghindarinya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.